Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar nas'alullah al-afiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Marilah kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak lupanya selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Khalilullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan berkembangnya teknologi yang kita rasakan pada hari ini, maka kita bisa merasakan dampak positifnya. Dengan teknologi yang ada, kita bisa mendengarkan pengajian-pengajian agama. Bahkan para ulama pun sekarang kita bisa mendengar fatwa-fatwa mereka. Tidak seperti dahulu. Pada zaman dahulu kita harus membeli kitab. Sekarang dengan kemajuan teknologi, kemajuan media sosial yang ada pada saat ini, kita bisa mendengarkan langsung fatwa mereka. Bahkan kita bisa mengikuti channel-channel mereka secara langsung dengan media sosial yang ada, dengan YouTube, Twitter, ya, dengan Telegram dan lain semisalnya. Namun di lain sisi, media-media ini juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Karena tidak sedikit kaum muslimin menggunakan media-media yang ada untuk perkara-perkara yang bisa menambah dosanya. Di antara perkara tersebut yang lagi kita lihat dewasa ini adalah fitnah yang ditujukan kepada dakwah salaf. Ya, dakwah yang bermanhaj salaf. Salaf itu artinya orang terdahulu, Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi orang-orang yang mengikuti metode beragamanya mereka, itulah disebut dalam bahasa Arab istilahnya salafiyun. Jadi baru-baru ini ada dua orang yang kita katakan alim ulama Indonesia, ya kita sebut saja karena sudah viral, ya, diantaranya bernama Ustadz Farid Okhbah, kemudian diantaranya ada Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Di media sosial ada yang mengkait-kaitkan mereka sebagai, ada yang menulis ya sebagai salah satu pengajar di TV Roja katanya. Mereka adalah orang-orang salafi. Maka kami klarifikasi itu adalah tuduhan tanpa bukti. Karena manhaj, metode beragama, keyakinan yang kami berada di atasnya ini sangat berbeda dengan apa yang beliau yakini. Kita lihat saja dalam masalah demonstrasi. Mereka berpendapat bahwasanya demonstrasi itu boleh.
Bahkan yang paling fatal, mereka meyakini hukum pemerintah yang berhukum dengan hukum selain Allah ini, di antara mereka yang hulunya mengatakan keluar dari Islam. Ya, karena mereka tidak menganggap pemerintahan kita sebagai waliul amri, sebagai pemimpin yang sah, karena mereka mengatakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini di antara perbedaan yang mencolok. Maka untuk itu kami mengatakan ya, tidak bisa seseorang mengkaitkan mereka dengan manhaj salaf, ya. Meskipun apa yang mereka rasakan sekarang kita turut bersedih gitu, karena mereka juga sebagai seorang ulama, ya kan, dan diantaranya juga ada yang lulusan S3, S2, S3 di Kairo, yang mana Kairo pun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita yakini mereka bermadzhab Asy'ari, ya kan. Kalau seandainya ingin dikaitkan, jangan dikaitkan dengan dakwah salaf, karena mereka itu adalah orang-orang yang bermadzhab Asy'ari, sebagaimana yang diyakini oleh sebahagian ormas yang ada di negara kita. Maka sangat jauh sekali panggang dengan api dari panggang dari api gitu. Maka ini adalah di antara tuduhan-tuduhan yang sangat jauh dari realita dan sangat jauh dari kebenaran. Ya, meskipun mereka tidak bisa kita katakan salah sebelum di sidang gitu ya. Karena beliau berdua sedang menjalankan proses persidangan, dan juga kita tidak tahu bagaimana kebenarannya. Apakah memang beliau seperti itu dituduhkan sebagai teroris ataupun bukan, kita nggak tahu, wallahu alam. Kita lihat nanti di persidangan. Dan tidak selalu orang-orang ini tidak membela, ya. Saya di sini bukan untuk membela beliau, ya. Tidak selalu orang-orang yang masuk ke dalam penjara itu sesat, salah. Karena kita lihat para ulama kita di zaman dahulu seperti Imam Syafi'i pernah juga dituduh di masanya, kemudian dijebolkan oleh penguasanya ke dalam penjara. Kemudian Imam Ahmad pun seperti itu, pernah juga masuk penjara, ya kan. Namun kebenarannya seperti apa, wallahu alam bisawab. Namun kita ingin meluruskan bahwasanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua ini bukanlah seperti yang kita beragama di atasnya, karena ada hal-hal yang kita secara prinsip berbeda dengan beliau berdua, seperti masalah demonstrasi, kemudian seperti masalah menyingkapi pemerintahan kita. Apakah pemerintahan kita adalah pemerintah yang sudah dikatakan waliul amri atau tidak? Karena setahu saya teman-teman yang berpemahaman haraki hizbi seperti mereka ini meyakini bahwasanya pemerintahan kita ini bukanlah waliul amri. Karena kami tidak sedikit teman-teman dahulu waktu belajar di Timur Tengah yang berpemahaman seperti itu, dan kita, ya kan, Ahlussunnah yang kita yakini berlepas diri dengan pemahaman yang seperti itu. Dan yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang menfitnah, ya, yang memfitnah dakwah salaf sebagai dakwah teroris. Ini na'udzubillahi min dzalik. Karena ucapan kebohongan yang diucapkan seseorang itu luar biasa, Pak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan yang dilakukan seseorang ini akan mengantarkan dia dari perbuatan durhaka, dari perbuatan keji, maka kekejian itu akan mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyampaikan berita bohong ini orang-orang yang mengajak kepada kesesatan itu, ya kan. Maka kami ingatkan dengan sabda Nabi sebagaimana dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi yang mulia SAW, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man ittaba'ahu la yanqusu min asamihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, jadi orang-orang yang menyebarkan informasi hoax, informasi bohong di media-media sosial atau di dunia nyata, ini adalah orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Maka Nabi mengatakan man da'a ila dhalalatin, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, dia akan mendapatkan dosa, ya kan, mislu asami manittaba'u, seperti dosa orang yang membenarkan kebohongan yang dia sebarkan, ya kan. La yanqusu min asami syai'an, dan tidak mengurangi daripada dosa orang-orang yang termakan dengan kebohongan yang dia sampaikan di media sosial. Maka inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan orang-orang seperti itu. Ingatlah pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yasin ayat 65, ya, namun ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al yauma nakhtimu ala afwaihim. Ingatlah
pada suatu hari kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksilah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan di permukaan bumi ini, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kebohongan luar biasa, Pak. Ya, demi orang-orang ingin melariskan dagangan pemahamannya, ingin menjatuhkan pemahaman Ahlussunnah manhaj salaf, ya, mereka terkadang rela berbohong dan rela berdusta. Nauzubillahi min zalik. Maka untuk itu di awal pembahasan kita ini kami ingatkan sebagai bentuk nasihat, ya, karena agama ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, dan hendaknya kita senantiasa saling nasihat menasihatkan, saling bertanasuh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ingatlah, sekecil apapun dosa yang kita buat akan kita pertanggungjawabkan kelak di sisi Allah. Maka siapkan jawaban dari sekarang atau klarifikasi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, ya kan? Barang siapa yang berbuat sebesar biji zarah pun, syarran yarahu, daripada perbuatan syar, perbuatan dosa, kekejian, termasuk fitnah, kebohongan, yarahu, dia akan melihatnya kelak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul melihat informasi dengan seksama, jangan langsung termakan ya dengan media yang ada, karena di media itu di samping ada kebenaran yang disampaikan, namun tidak selamat juga, tidak sedikit juga dari perkara bohong yang disampaikan di media tersebut. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita dijauhkan dari terfitnah daripada media-media perkembangan teknologi yang kita rasakan pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih ya pembahasan tentang al-huruful muqatta'ah, tentang huruf-huruf atau potongan-potongan huruf di awal-awal surah. Ada beberapa penafsiran yang dibawakan oleh beliau di sini, maka akan kita lanjutkan, ya, yaitu kitab Mukhtasar Tafsir Imam Ibnu Katsir, ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir, yaitu kitab Umdatut Tafsir yang ditulis oleh yang mulia Al-Imam Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa naf'ana Allah bihi wa bi ilmihi fid darain. Kemudian beliau mengatakan, summa inna hadhihi surata wallati taliha a'ni al-baqarata wa ala imrana madaniyatani laysata khitaban lil musyrikina. Kemudian sesungguhnya surat ini, yaitu surah Al-Baqarah ini, dan yang setelahnya, a'ni yang saya maksudkan adalah kata beliau Al-Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah, wa Ala Imran dan surah Ali Imran. Dua surat ini kata beliau adalah madaniyatan. Apa dua surat madaniyah? Apa yang dimaksud dengan surat madaniyah, Pak? Surat yang Allah turunkan ketika Nabi telah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ini ya, itulah yang dimaksud dengan surah madaniyah. Jadi surat ini khitabnya bukan untuk musyrikin, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang-orang Madinah. Kalau kaum musyrikin kan terkenalnya di Mekah, ya. Ini sebagai bentuk kritikan beliau terhadap tafsirnya, penukilan daripada Ibnu Jarir kemarin yang mengatakan bahwasanya penggalan-penggalan potongan-potongan huruf yang terletak di awal-awal surat seperti alif lam mim, ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah atau membuka pendengaran orang-orang musyrik supaya mendengarkan daripada ayat Al-Quran. Maka ini sudah beliau luruskan, ya, telah kita terangkan pada pertemuan kemarin. Fantaqadha ma zakarahu, maka terbantahlah apa yang mereka sebutkan sebelumnya, ya. Karena sebelumnya, ya, di antara hikmah, ada sebagian ulama yang mengatakan hikmah kenapa adanya potongan-potongan huruf sebelum surat, ya kan. Sebagian surat kan dimulai dengan potongan-potongan huruf, ya Pak, ya.
seperti alif lam mim, alif lam ra, shad, qaf, nun, ya kan? Maka ada di antara ulama sebagaimana dihikayatkan, dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir, di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan potongan-potongan huruf itu supaya orang-orang kafir Quraisy ya mereka mau mendengarkan ayat itu, ya kan? Karena bahasa mereka yaitu bahasa Arab memang juga tersusun dari potongan-potongan huruf hijaiyah itu. Ini pendapat dilemahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala seperti yang telah kita jelaskan. Kemudian kata beliau Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala akharuna, dan berkata ya sebahagian lain daripada ulama, yakni ulama ahli tafsir ya, tentang makna daripada hikmah ini lebih kepada hikmah, tentang hikmah rahasia dari adanya huruf-huruf potongan atau huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus ya, seperti alif lam mim yang Allah letakkan di awal setiap beberapa surah dari Al-Qur'an. Di antara hikmahnya kata beliau, bal innama dzukirat hadhil hurufu fi awaili suwaril lati dzukirat fiha bayanan li'ijazil Qur'ani. Sebagian mereka mengatakan ya, bahkan sesungguhnya disebutkan ya, yakni disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala penggalan-penggalan huruf di permulaan sebahagian daripada surah Al-Qur'an, ya kan? Kenapa? Apa rahasianya? Allati dzukirat fiha, yang disebutkan di dalamnya tujuannya adalah bayanan li i'jazil Qur'an. Allah ingin menjelaskan ya kan kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad waktu itu ketika Al-Quran diturunkan, bayanan li'ijazil Quran, sebagai penjelas terhadap mukjizat Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah, mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, Pak. Karena ketika diturunkan Al-Quran, bangsa Quraisy waktu itu, suku Quraisy secara khusus waktu itu sangat mengagungkan syair sastra Arab ya, dalam bentuk syair, dalam bentuk nizam ya, manzumah. Mereka sangat terkagum-kagum gitu kan, luar biasa. Bahkan mereka setiap tahunnya mengadakan perlombaan membuat syair-syair jahiliyah. Kami pernah belajar dulu ya, salah satu syair jahiliyah yang terkenal itu seperti Matan Al-Mutanabbi. Ini kalau orang belajar sastra Arab tahu ya, ini adalah beliau menyebutkan syair-syair Arab jahiliyah, dan terkadang ini juga dijadikan hujjah, dijadikan dalil di dalam nahwu dan sharaf ya, dan balaghah dalam bahasa Arab ya. Jadi orang-orang Arab waktu itu, suku Quraisy, mereka sangat terpesona dengan sastra Arab, keindahan bahasa Arab. Turunlah Al-Quran, ini mengalahkan keindahannya luar biasa, mengalahkan setiap syair-syair Arab jahiliyah waktu itu, sehingga orang-orang itu pada terpukau, Masya Allah. Padahal yang membawanya adalah seorang ummi, la yaqra wa la yaktub, seorang yang buta huruf. Nah, Rasulullah itu buta huruf ya Pak ya, nggak bisa tulis baca beliau. Namun kenapa beliau bisa membawa luar biasa bacaan yang mampu mengalahkan sastra Arab waktu itu? Ini sebagai mukjizat ya kan, sehingga mereka tidak bisa mengatakan ini adalah karangan Nabi Muhammad. Bagaimana mau mengarang orang nggak bisa menulis gitu, bagaimana menciplak orang nggak bisa membaca gitu. Nah, inilah hikmah kenapa Rasulullah itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Orang-orang liberal sekarang mulailah merubah pemahaman ini. Kata siapa Nabi nggak bisa membaca ya? Dibalas seorang buya yang sekarang viral ya kan, sudah tua Pak, kasihan kita. Semoga Allah memberi hidayah beliau ya, dengan ungkapan-ungkapan nyelenehnya mengatakan bahwasanya agama ini tidak sempurna. Allahu Akbar ya. Ini betul-betul menentang Allah, ini bukan menentang kita lagi. Kalau kita nggak apa-apa, ditentang, dibully nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran sudah ditentang, na'udzubillahi min dzalik. Ada pula pemahaman sekarang bebas. Kalau penafsiran itu ya kan bebas katanya, kan penafsiran terserah. Itu kan interpretasi kita. Ini pemahaman sesat bin salah juga nih Pak. Kata siapa penafsiran itu benar semua? Bahkan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi mengatakan
man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maqadahu minan nar. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh ulama hadis di antara Imam Ibn Hibban. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan pendapat ulama salaf, maka Nabi mengatakan falyatabawwa maqadahu minan nar. Hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka, dosa besar ini. Diancam neraka orang yang basing-basing ya mentafsirkan Al-Qur'an. Ada juga doktor ya kan, doktor filsafat mengatakan, ya kenapa orang-orang menyalahkan zikir hu kan ada dalilnya, dia bilang, yaitu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad katanya. Siapa yang mentafsirkan seperti ini? Maka dia mengatakan tafsir itu bebas. Tafsir itu kan interpretasi itu katanya. Ya kan? Itu kan terserah saya, itu tafsir saya, dia bilang. Ya kan? Maka ukuran benar salahnya tafsir itu sudah ada, Pak. Sudah standarisasi pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, pemahaman terhadap Islamnya sudah ada standarnya. Bagaimana standarnya adalah? Standar benarnya adalah yang pertama pemahaman Rasulullah. Rasul sendiri yang mentafsirkan. Ada nggak hadis yang mentafsirkan disyariatkannya zikir hu berdasarkan surah Al-Ikhlas ini? Siapa? Kemudian yang kedua, adakah ulama tafsir di kalangan para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya kan, Umar, Utsman, mereka adalah ahli tafsirnya para sahabat. Ada nggak mereka mentafsirkan seperti itu? Jawabannya nggak ada. Itu tafsirnya sendiri. Itulah orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya saja. Ini orang liberal, Pak. Maka orang liberal ini kan bebas ya, liberal gitu kan. Ya, bebas dia mentafsirkan Al-Quran, sehingganya mereka mengatakan Ahmadiyah itu benar juga kan gitu. Ahmadiyah kan pakai Al-Quran, dalil Al-Quran juga, Pak, ya kan. Maka mereka mengatakan berdalil dari surah As-Saff, akan ada nanti Nabi, ya kan, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan ada nanti Nabi, ya kan, terakhir namanya Ahmad, itu adalah Ahmadiyah, ya kan. Enggak boleh kita salahkan, kata orang liberal gitu kan. Itu kan pemahaman mereka. Karena nggak ada pemahaman itu yang mutlak benar. Ini kesesatan mereka. Padahal ada, Pak, pemahaman yang dijamin benar, ada pemahamannya Rasulullah. Pemahaman yang jadi benar adalah pemahaman ijma'nya para sahabat. Kalau sahabat sudah ijma' sepakat terhadap suatu pemahaman, ini menjadi dalil. Sehingga dalil dalam agama apa, Pak? Ya kan, masadirut tasyri', ya kan, sumber syariat itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma'nya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya kita tidak paham manhaj seperti ini, metode pemahaman agama seperti ini, ya kita akan seperti angin. Apa kata Ustadz sepulan? Ayo juga, Pak, ya. Ayo kan semuanya benar ya. Bahkan ilmu parahnya semua agama benar gitu ya. Iya, Allahul Musta'an. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita saksikan, yang kita rasakan pada zaman sekarang. Maka untuk itu solusinya, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, rawahu Abu Daud, ya. Solusinya adalah hendaknya kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidin, para sahabat. Kemudian kita berpegang teguh dengan keduanya dan menggigitnya dengan gigi geraham, menunjukkan kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf, ya, berdasarkan pemahaman salaf. Siapa salaf itu, Pak? Salaf itu adalah Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, dan atsba'ut tabi'in, ya. Yang mana 3 generasi ini dipuji oleh Rasulullah sendiri dalam hadis Sahih Bukhari. Khairun nasi qarni, sebaik-baik abad, sebaik-baik generasi adalah zamanku, zaman Nabi dan para sahabat. Summa ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya yaitu tabi'in. Summa ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu atba'ut tabi'in. Jadi masalah agama, akidah, ibadah kita kembalikan kepada mereka, karena mereka lah standarisasi kebenaran tersebut, ya. Tidak setiap orang berdalil itu benar, enggak, Pak. Karena orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah pelaku dosa besar, bahkan menghalalkan darah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka juga berdalilkan dengan Al-Quran, ya, Pak. Dalilnya benar, Pak, namun pemahamannya yang salah. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu ketika orang-orang Khawarij berdalilkan dengan Al-Quran, beliau mengatakan, ya kan, kalimatul haq, apa yang kau sampaikan itu betul, Al-Quran. Urida bihal batil,
namun yang kau maksudkan, yang kau kehendaki di dalamnya adalah kebatilan, karena engkau ingin menghalalkan darah kaum muslimin dan mengkafirkan orang yang bukan sepemahaman denganmu. Ini sekarang kan banyak juga fitnah, Wahabi mengkafirkan kaum muslimin. Wahabi yang mereka masuk kan dalam tanda kutip juga, tapi yang mereka masukkan adalah orang-orang yang belajar kan dengan ustaz-ustaz lulusan Madinah, Ustaz Firanda, kemudian Ustaz Yazid, ini mereka katakan Wahabian gitu. Maka ini semua akan Allah minta pertanggungjawabannya. Kapan kita mengkafirkan? Bahkan pemerintah aja nggak boleh kita mengkafirkan, ya kan? Nggak boleh, Pak. Ini luar biasa, mengkafirkan itu luar biasa. Orang Islam mau dikafirkan, nauzubillah, ya kan? Harus ada keterangan yang kuat. Bahkan orang-orang yang mengkafirkan saudaranya kalau tidak benar, ba'a ilaih, akan kembali ponis kafir itu kepada dia. Kalau salah, ini nggak main-main masalah takfir ini luar biasa, ya kan? Nggak boleh ya seseorang mengkafirkan orang muslim, ya kan? Namun kalau kita sampaikan itu sesat, itu salah, itu bid'ah, ini bukan maknanya kita mengkafirkan, Pak, beda. Demikian juga kita mengatakan orang mencuri itu diancam masuk neraka, bukan kita katakan orang mencuri itu kafir, kan? Enggak, ya kan? Seperti itu, ya kan? Bahkan orang yang tidak sholat itu, ya kan, kalau dia malas, ya kan, maka dia fasik, ya tidak kita katakan kafir. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang orang-orang sekarang ingin memburuk-burukkan, ya, memfitnah tanpa ilmu, ya kan, dalam rangka untuk menjatuhkan suatu kaum. Inilah hal-hal yang harus kita jauhkan diri kita secara pribadi, keluarga kita, dari hal yang seperti ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu Allah turunkan sebagai mukjizat, ya. Jadi ayat potongan-potongan huruf hijaiyah sebelum sebahagian surat dalam Al-Quran ini juga sebagai mukjizat dari Al-Quran tersendiri, karena huruf itu bagian dari Al-Quran. Kemudian kata beliau, wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimislihi, dan sesungguhnya, ya kan, makhluk ciptaan Allah ini tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, tidak mampu. Bahkan Allah dalam Al-Quran menantang, ya kan, menantang, kalau seandainya kalian mendustakan Al-Quran, wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau seandainya kalian mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, ya kan, wada'u syuhada'akum, maka kumpulkanlah saksi-saksi kalian, kumpulkanlah teman-teman kalian, sekutu-sekutu kalian, buatkanlah satu ayat yang semisal dengan Al-Quran itu. Fa'illan taf'alu walan taf'alu, ya, maka kalian sekali-kali tidak akan mampu membuat satu ayat saja yang sama dengan Al-Quran gitu. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadza ma'a annahu min hadhil hurufil muqatta'ati allati yatakhatabuna biha. Ini Al-Quran ini, huruf-huruf hijaiyah, huruf potongan hijaiyah ini, ma'annahu min hadhil hurufil muqatta'ah, ya kan, dengan dia adalah huruf-huruf potongan, ya kan, allati yatakhatabuna biha, yang mana mereka orang-orang Arab waktu itu yatakhatabuna, berbicara, berkomunikasi dengan menggunakan huruf-huruf tersebut. Jadi huruf-huruf tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan di awal-awal sebagian surat ini sebagai mukjizat Al-Quran, karena Allah ya ingin, ya, menantang orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Al-Quran. Coba datangkan ayat yang disusun dari huruf hijaiyah itu yang semisal dengan Al-Quran, ya kan, maka mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Wa qad haka hadzal madhhab ar-Razi, ya, dan mazhab ini, pendapat ini dihikayatkan, dinukilkan oleh Al-Imam Ar-Razi, ya, seorang ulama tafsir, anil Mubarradi, dari Imam Al-Mubarrad, ada yang mengatakan Al-Mubarrid, ya, dengan di kasrah ra-nya, ya. Wa jam'un minal muhaqqiqin, dan ini adalah pendapat sebahagian besar sejumlah dari ahli tahqiq, ya, seperti siapa? Imam Ibnu Taimiyah, ini kan dikenal dengan ahli tahqiq. Beliau bermazhab, iya, namun beliau dalam beberapa masalah tidak taklid dengan mazhabnya, dan beliau terkadang merojikan suatu pendapat yang menyelisih mazhabnya. Beliau Hambali, namun Imam Ibnu Taimiyah dalam sebagian fatwanya ini menyelisih mazhabnya. Ini disebut
oleh ulama dahulu dengan istilah muhakkik, ya, peneliti, ahli tahqiq gitu. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim, kemudian Imam Ibnu Munzir. Ini Imam Ibnu Munzir ini adalah ulama bermadzhab Syafi'i, namun beliau ya kan tidak taklid dengan mazhab Syafi'i. Terkadang pendapat beliau menyelisihi mazhabnya. Bahkan juga Imam Nawawi rahimahullah, beliau terkenal ulama bermadzhab Syafi'i, namun beliau tidak taklid dengan mazhabnya. Dan penulis kitab ini Imam Ibnu Katsir kan bermadzhab Syafi'i juga, namun beliau sezaman dengan Imam Ibnu Taimiyah dan beliau muridnya Imam Ibnu Taimiyah gini. Nah, ini orang-orang yang katanya seluruh ulama mazhab, ya, ada dokter juga menyalahkan, menyesatkan Ibnu Taimiyah. Ini perkataan dusta, batil, ya, berdusta atas nama seorang imam. Bahkan Imam Ibnu Katsir ulama bermadzhab Syafi'i, muridnya sekaligus dipuji nanti oleh beliau. Siapa lagi Pak ulama hadis yang terkenal? Az-Zahabi punya buku besar tentang biografi, ya kan, tentang namanya biodata setiap perawi hadis. Ada kitab namanya Syiar A'lamun Nubala, itu buku besar. Ini menceritakan tentang kisah lengkap biografi ulama hadis. Ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Beliau muridnya juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kan banyak kan, ada beberapa orang, ya kan, ingin menjatuhkan kredibilitas seorang ulama, ya kan. Naam, kemudian kata beliau wa haqqal Qurtubi anil Farra'i wa Qutruba nahwa hadza. Kemudian pendapat ini juga dihikayatkan, dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi, ulama ahli tafsir, ya, dari Al-Farra. Ini Al-Farra ini ulama tafsir juga termasuk ulama bahasa Arab, ya, ulama nahwu terkenal, ya, Imam Al-Farra ini. Wa Qutrub, dan Imam Al-Qutrub nahwa dzalik, nahwa hadzal, yang semisal dengan pendapat yang di atas. Wa qarrarahu Az-Zamakhsyari fi Kasyafihi wa nasarahu atamma nasrin, ya. Kemudian ini pendapat yang juga ditakrir, ya, ditetapkan oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, ya, dan beliau betul-betul menyokong pendapat ini dengan sokongan yang sempurna gitu. Wa ilaihi dhahaba Syekhul Imamul Allamatu Abul Abbas Ibn Taimiyah, dan ini juga pendapat Syekhul Imam, Syekh ini luar biasa, ya, pujian beliau, Syekh Imam Allamah itu Pak Syekhah Mubalaghah, majas hiperbola lah dalam bahasa kita, ya, asal katanya alim, ya. Allamah itu orang betul-betul alim, betul-betul berilmu gitu, ya. Abul Abbas, ya kan, ini kunyahnya beliau Ibnu Taimiyah, ya kan, Abul Abbas Ibnu Taimiyah, ya. Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini dipuji beliau oleh Imam Ibnu Katsir, ya kan, dipuji sebagai syekh imam, ya, alama. Ini pujian luar biasa, Pak. Ini adalah bantahan keras, ya, bagi doktor tersebut, ya kan, yang menfitnah ulama 4 mazhab, semuanya menyalahkan, menyesatkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya kan, semoga ini sampai kepada beliau dan semoga beliau rujuk dari apa yang beliau sampaikan. Ini enggak ada, ini salah betul. Memang ada ulama enggak sepaham dengan beliau, ada. Bahkan mengkritik biasa, ya kan. Bahkan Imam Ibnu Katsir terkadang seperti yang kita jelaskan kemarin, terkadang mengkritik Imam Ibnu Jarir gitu. Ya biasa saja. Ya tidak melecehkan, ya, tidak merendahkan. Terkadang ada orang sekarang mengatakan mengkritik namun lebih kepada merendahkan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka tidak benar, salah kalau beliau mengatakan semua ulama mazhab, katanya, dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, semuanya, bukan mungkin Zahiri, karena mazhab itu sebenarnya lebih dari 4, ya Pak, ya. Namun yang terkenal, yang masyhur, ya kan, yang riwayatnya ada sampai sekarang itu yang 4, itu yang populer gitu. Kemudian ada mazhab lain seperti Ats-Tsauri, ya kan, kemudian mazhabnya Imam Az-Zuhri gitu, banyak gitu. Kemudian juga mazhab Zahiri Imam Ibnu Hazm, ya. Jadi dia mengatakan seluruh ulama mazhab itu menyalahkan, menyesatkan Ibnu Taimiyah, na'udzubillah, ya kan. Orang-orang Asy'ari seperti itu, ya, ini jauh dari kebenaran, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh kita mengkritisi namun jangan memfitnah gitu. Memfitnah itu jangan, Pak. Kalau kita mengkritik dengan data, ini jelas di tafsir Ibnu Katsir, bisa Bapak baca di terbitan mana saja, ini
Ini sama, bukunya ada, datanya ada, ini ilmiah gitu ya. Karena ilmiah itu ada data kita pertanggungjawabkan, halaman berapanya, penerbitnya apa. Jelas ini Imam Ibnu Katsir memuji Imam Ibnu Taimiyah. Apakah beliau menyalahkan, menyesatkan? Ya kan? Ya, dipuji Pak, dikatakan ilaihi dhahaba Syekhul Imamul Allamatu Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Dikatakan syekh, dikatakan imam, masa mencela, masa menyesatkan katanya. Ini na'udzubillah min zalik, ya kan? Ya, ini yang disebarkan di tengah-tengah orang awam ya. Orang awam kasihan kita Pak ya, apalagi yang pengikut yang sebelah itu ya. Ya seperti ya wali nggak pernah salah katanya. Iya kan? Ujung-ujungnya jadi wali majzub juga nanti gitu. Itu yang kita takutkan gitu. Seperti itu ya. Na'udzubillahi min zalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala az-Zamakhsyari wa lam tarid kulluha majmu'atan fi awalil Qur'ani, dan tidaklah terdapat setiap huruf hijaiyah itu ya kan secara semuanya di awal-awal surat Al-Qur'an. Tidak apa ya? Di ayat-ayat tertentu saja Allah memulai dengan huruf potongan. Ya kan? Alif Lam Mim itu di Al-Baqarah ada, kemudian di Sajadah ada juga ya kan, kemudian di lupa saya Al-Quran yang surat yang ada juga. Jadi tidak setiap surat itu dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah ini. Ada beberapa surat saja. Yasin itu ada ya kan, kemudian surat Qaf, Nun, surah Al-Qalam ya. Ini kata beliau ya. Jadi Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah mengatakan walam tarid kulluha majmu'atan fi awalil Qur'ani, dan tidaklah huruf-huruf potongan itu ya kan semuanya terletak di awal-awal surat di Al-Qur'an. Wa innama kurrirat liyakuna ablagha fit tahaddi wat tabkiti. Kenapa dia diulang-ulang? Terkadang Alif Lam Mim itu ada di surah Al-Baqarah, juga ada di surah As-Sajdah ya. Kenapa alasannya kata beliau diulang-ulang dalam beberapa surat? Liyakuna ablagha fit tahaddi, supaya lebih mengesankan bentuk tantangan Allah ya kan terhadap orang-orang yang menolak Al-Qur'an. Cobalah Alif Lam Mim, coba buat dalam potongan huruf hijaiyah yang 28 itu, coba buat satu ayat saja yang semisal Al-Qur'an. Ini ada tantangan tahaddi dalam bahasa Arabnya ya. Allah menantang mereka, orang-orang yang menolak Al-Qur'an dari kalangan kafir Quraisy dan dari kalangan kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Buat, kalau kalian menolak Al-Quran, buat yang semisal Al-Quran. Namun tidak mampu ya Pak ya, tidak mampu. Mereka ini membuktikan apa yang mereka lakukan adalah hanya mengikuti hawa nafsu saja, padahal Al-Quran telah jelas kebenaran ya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang dari Rabbmu, yakni Al-Quran ini. Maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang syak ya, mutaraddid ya, orang-orang yang ragu. Itu yang mumtarin ya. Gak boleh kita ragu Pak ya. Kita harus betul-betul 100% yakin setiap huruf dari Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh ragu ya kan. Iya enggak ya, enggak boleh Pak. Kita istighfar langsung astagfirullah, itu dari syaitan itu. Karena syaitanlah selalu berwaswas, yuwaswisu fi sudurin nas, selalu berbisik-bisik dalam hati manusia supaya kita ragu terhadap Al-Quran ini Pak. Ya kan? Enggak boleh. Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Ya, kalau orang liberal mengatakan enggak ada yang namanya kebenaran mutlak. Kebenaran itu relatif alias nisbi. Maka kita katakan itu pemahaman yang keliru. Kami orang Islam meyakini Al-Quran adalah kebenarannya mutlak, karena dia bukan datang dari manusia. Dia datang dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha benar. Karena salah satu nama Allah adalah Al-Haq ya. Artinya maha benar yang tidak pernah salah. Itu Allah Pak. Beda dengan kita makhluk ya kan. Dikit-dikit salah Pak ya. Kadang keliru, namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar, yang apa beliau sampaikan kalamullah, kalam beliau, wahyu beliau adalah sesuatu yang kebenarannya mutlak, bukan nisbi, bukan relatif ya, mutlak. Nah, ada orang liberal mengatakan itu kan benar menurut orang Islam, menurut orang lain kan benar. Kita kan orang Islam bukan orang Kristen Pak, bilangnya ya kan. Ya tentu kita berpemahaman seperti seorang Islam. Nah, orang liberal kan enggak ya kan. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan seperti tersebut, hadirin yang dimuliakan Allah. Baik Pak ya, karena waktu sudah masuk ya, kita tutup dulu pengajian kita. Insyaallah setelah Isya kita lanjutkan sedikit
Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita masih dari ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim, yang merupakan al-huruf al-muqatta'ah, huruf potongan-potongan huruf yang Allah sebutkan di awal surat di dalam Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, kemudian pendapat tersebut juga adalah pendapat Syekhuna Al-Hafizul Mujtahidu Abul Hajjaj Al-Mizzi, dan pendapatnya Syekh kami, guru kami, yaitu Al-Hafiz Al-Mujtahid, seorang hafiz, seorang mujtahid, yaitu Abul Hajjaj Al-Mizzi. Wa hakahu li an Ibnu Taimiyah, dan dia meriwayatkannya kepadaku, kata Imam Ibnu Katsir, dari Ibnu Taimiyah. Jadi pendapat itu beliau dengar dari Al-Hafiz, ya kan, Al-Mizzi, yang mana Al-Hafiz Al-Mizzi meriwayatkan pendapat ini Ani Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian beliau masih menjelaskan perkataan dari Al-Imam Az-Zamakhsyari, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang potongan-potongan huruf tersebut, terkadang diulang di beberapa surat? Ya, ini kata beliau alasannya adalah liyakuna ablagha fit tahaddi wa tabkiti, supaya lebih mengesankan, ya kan, sebagai tantangan, ya, sebagai bentuk tantangan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Kama kurrirat qisasun katsiratun, sebagaimana telah diulang-ulang, ya, kisah-kisah yang banyak dalam Al-Qur'an. Ini juga sebagai pelajaran, juga, ya kan, sebagai penegasan akan pelajaran yang penting yang harus kita ambil dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini. Permisalannya, ya, sebagaimana kata beliau, diulang-ulang juga kisah-kisah yang banyak dalam Al-Qur'an. Terkadang, ya, suatu kisah Nabi terkadang disebutkan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an, diulang-ulang, gitu. Wa karrara tahaddiya bisarihi fi amakina, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang bentuk, ya kan, tantangan, gitu, dengan jelas di dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah, ya kan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ya kan, Allah Subhanahu wa taala menantang, ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, di antaranya, ya kan, wahai orang-orang kafir, ya kan, tolong datangkan bukti kalian kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang benar, gitu. Ya, kemudian dalam ayat yang lain, ya kan, dalam surah Al-Baqarah juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau seandainya kalian itu dalam keraguan terhadap apa yang kami telah turunkan ke atas hamba kami, kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratim mim mislih, datangkanlah satu surat saja, jangankan 2 surat, ya, 3 surat, 1 surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Jangankan menandingi yang sama Al-Qur'an, 1 surat aja, 1 surat saja, kata Allah. Wada'u syuhada'akum, ajaklah saksi-saksi kalian, sekutu kalian, min dunillah in kuntum shadiqin, ya,
selain Allah kalau seandainya kalian merasa benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ya kan, maka sesungguhnya kalian tidak akan mampu, benar-benar tidak akan bisa melakukannya, kata Allah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian daripada neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah telah sediakan untuk orang yang kafir, orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, ini hikmah, di antara hikmah daripada al-huruf al-muqatta'ah fi awailis suwar, ya kan, huruf-huruf yang terpotong-potong, huruf hijaiyah di sebelum surat-surat dalam Al-Quran. Ini di antara sebagai bentuk tantangan Allah kepada orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quranul Karim. Kemudian potongan-potongan huruf tersebut, kata beliau, waja'a minha ala harfin wahidin, ada yang Allah datangkan dalam satu huruf, ya, kaqauli, seperti firman Allah shad, gitu ya. Jadi potongan huruf itu terkadang ada yang satu huruf nun, ya kan, dalam soal qalam nun gitu, wal qalamu wama yasturun gitu kan. Kemudian ada juga dalam surah Qaf, ya. Jadi potongan huruf itu terkadang satu huruf atau waharfaini, atau dua huruf, mislu seperti hamim, ini dua huruf, wasalasatin, atau tiga huruf, mislu seperti alif lam mim, itu tiga huruf ya, wa arba'atin, dan empat huruf seperti mislu seperti alif lam mim ra, ya, kemudian alif lam mim sad, wa khamsatin, terkadang ada yang lima huruf, ya kan, potongan itu Allah sebutkan di awal surah dalam Al-Quran, seperti firman Allah kaf ha ya ain sad, gitu ya. Dan juga seperti hamim ain sin qaf, gitu. Iya, ini ya, jadi ada yang satu huruf yang terpotong di awal surat itu, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada yang empat huruf, ada yang lima huruf. Paling banter, paling banyak lima huruf. Lianna asaliba kalamihim ala hadha, ya, karena uslub, ya, uslub kata-kata orang Arab seperti fi'il, ya, kata kerja mereka ini paling banyak isim fi'il hurufnya itu, kata-kata yang dipergunakan oleh orang Arab paling banyak tersusun dari lima huruf, ya. Ini yang fushahnya, gitu ya, kata beliau, gitu ya. Kata, ya, Zamakhsyari, ya kan, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu ta'ala. La aktsara min zalika, tidak ada yang lebih dari lima itu. Jadi potongan huruf itu paling banyak adalah lima, apa ya, lima huruf, ya kan, seperti kha ya ain sad, kaf satu, ha satu, ya satu, ain satu, sad satu. Jadi jumlahnya berapa, Pak? Lima. Itu yang paling banyak, kata Imam Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala. Kemudian qultu, saya katakan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa li hadza kullu suratin uftutihat bil hurufi fala budda an yuzkara fiha al intisar lil Qur'ani wa bayan i'jazihi. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, ini tambahan dari beliau, karena itu, oleh sebab itu, setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf potongan tersebut, maka dia harus disebutkan di dalamnya sebagai bentuk penguatan, sebagai bentuk sokongan terhadap Al-Quran, dan juga sebagai bentuk penjelasan terhadap i'jaz, mukjizat dari Al-Quran, wa azamatihi, dan sebagai bentuk pengagungan, sebagai bukti akan keagungan dari Al-Quran tersebut. Wa hadza ma'lumun bil istiqra'i, dan ini diketahui dengan cara istiqra', yaitu penelitian, membaca. Ya kan, memang dalam agama kita, Pak, ada pemahaman itu langsung secara nas, Al-Quran dan hadis. Ini dalilnya, langsung hadisnya seperti itu. Ini dalilnya, Al-Qurannya seperti itu, nas secara teks. Ada juga pemahaman itu diambil dengan istiqra'. Dia dalilnya ada, tapi dalilnya tidak teks, ya, namun istinbat, ya, namun dalil itu diambil
dari pemahaman ya dari ayat itu. Seperti ya di dalam akidah Ahlussunnah, tauhid itu diantara cara memahaminya yaitu dengan memahaminya dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adakah Al-Quran mengatakan Allah mengatakan tauhid itu ada tiga? Nggak ada. Ada Nabi mengatakan tauhid tiga? Nggak ada. Namun ketiga-tiganya itu ada secara pemahaman, secara makna ada dalam Al-Quran, bisa dijelaskan ya kan secara terperinci maknanya dalam Al-Quran. Ini namanya diambil dengan cara istiqra gitu. Nah, seperti juga rukun rukun salat. Ada nggak yang 13 ya? Ya kan ada sebagian ulama terutama dalam mazhab Hambali ada 13 kan gitu. Ya kan yang pertama niat, ya kan yang kedua ya kan al-qiyam lil mustati' ya berdiri bagi yang mampu. Ada nggak yang ke-13 itu langsung tes? Nggak ada. Jadi di mana pembagian ini diambil dari istiqra wa tatabbu', diambil dari pemahaman Al-Qur'an dan hadis yang terpisah-pisah dikumpulkan kemudian dibuat kesimpulan seperti itu. Nah, ini. Nah, terkadang kan orang mengatakan nggak ada bid'ah itu. Nah, ini salah. Ya, Pak ya. Karena yang bid'ah itu yang tidak ada dalilnya. Ini ada dalilnya, namun dalilnya tidak secara teks ya. Namun dalilnya diambil dari ayat-ayat hadis-hadis yang terpisah-pisah gitu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal waqi'u fi 29 suratan, dan potongan-potongan ayat itu terletak pada 29 surat. Ya, jadi surat yang diawali dengan huruf-huruf potongan ini ada berapa, Pak? Ada, kata beliau, 29 surat. Ya, walihada yaqulu ta'ala, ya kan seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama alif lam mim, ya kan surah ini surah Al-Baqarah. Ya kan? Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah. Itu yang pertama, Pak ya. Ya. Kemudian seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya kebetulan di sini tidak disebutkan suratnya langsung gitu ya. Ya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, itu surah Al-Baqarah, dimulai dengan potongan huruf ini yaitu alif lam mim ya. Kemudian alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini surah apa, Pak? Ali Imran. Kemudian alif lam mim shad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Ya, ini surat apa, Pak? Yang dimulai dengan alif lam mim shad. Ya, kita cek dalam Al-Qur'an, Pak ya. Baik. Ya, dalam surah Al-A'raf. Ya, Pak ya, dalam surah Al-A'raf. Ya, alif lam mim shad. Nah, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika. Itulah kitab Al-Qur'an. Unzila ilaika, yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, fala yakun fi sadrika harajun. Maka janganlah ya kan di dalam dadamu merasa sesak ya, merasa berat gitu dari Al-Qur'an tersebut, litunzira bihi, supaya dengan Al-Qur'an itu engkau bisa memberikan peringatan kepada orang-orang beriman, wa dzikra lil mu'minin, dan Al-Qur'an itu sebagai dzikra, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika, ini surah Ibrahim ya. Kitabun ya kan alif lam ra, Allah mulai dengan alif lam ra ya kan, dengan potongan huruf ya kan. Kemudian Allah mengatakan kitabun, kitab tersebut yaitu kitab ini maksudnya Al-Qur'an, anzalnahu ilaika, kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nasa, supaya engkau bisa mengeluarkan manusia dengan Al-Qur'an tersebut,
minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, ilan nuri, kepada cahaya yang penuh dengan tauhid, sunnah, cahaya ketaatan, biizni rabbihim, dengan izin Tuhanmu, yakni izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alif lam mim lagi, yaitu dalam surah As-Sajdah ya, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya kan? Kemudian hamim, ya kan? Hamim, kemudian ada dua ya. Hamim ini ada dua surat Allah Subhanahu wa taala turunkan, kemudian setelah itu ain sin qaf, ya kan? Dan seterusnya. Jadi ada 29 surat yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan ya dengan potongan huruf tersebut gitu. Wa ghairu dzalika minal ayati dalati ala sihhati ma dhahaba ilaihi haula'i liman am'ana an-nadhara wallahu a'lam. Dan yang selain itu dari ayat-ayat yang menunjukkan akan sahnya, akan sahihnya ma dhahaba ilaihi, terhadap apa yang berpijak, ya kan, berpendapat kepadanya haula, mereka ya, yakni ahli tafsir tersebut, liman am'ana an-nadhara, ya, bagi orang yang memutolaah, ya, bagi orang yang meneliti ya akan ayat-ayat tersebut, wallahu a'lam. Ya. Taib, ya. Ya, karena sudah jam 8 ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan ya besok kita akan masuk ayat yang kedua lagi, Pak ya, dari surah Al-Baqarah. Jadi tentang alif lam mim ini sudah tuntas lah Pak ya. Pembahasannya ya tentang huruf al-muqatta'ah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.